terperhatikan, olahraga istri ya. Sementara kita menuntut sang istri 24 jam untuk bisa melayani suami dan anak-anaknya. Suami belum bangun, istri sudah bangun, nanak air, manaskan. Suami bangun, pergi sholat subuh, kopi sudah tersedia. Siang dikit suami pergi kerja, istri belanja, menyiapkan masakan. Belum anak-anaknya. Anak-anak Salafiyin kan banyak, hampir setiap tahun. Seharian istri suntuk mendidik anak-anak kita, membimbing anak-anak kita, mengurusi anak-anak kita. Sudah lelah seharian. Belum nanti kalau kita pulang malam, gantian minta diurusi juga sama istri. 24 jam loh istri kerja siang malam. Apa kemudian kita nggak membiarkan begitu saja? Ya jangan salahkan kalau istri kemudian cepat keriput-keriput, wajahnya tidak cerah lagi, sorot matanya redup, tenaganya, aduh sudah capek mas, cepat lelah, terjadi keluhan-keluhan. Ya jangan salahkan. Kenapa demikian? Karena kita sebagai suami terlalu memforsir keadaan istri kita. Makanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam beliau sebagai contoh teladan memberikan sikap-sikap yang terpuji. Maka ikhwan fillah azakumullah, itu tadi dalam rangka untuk kita memperlakukan istri itu dengan penuh hikmah. Penuh hikmah. Artinya bijak kita melihat keadaan. Sehingga baiknya istri pun akan membawa kebaikan kepada kita, kepada rumah tangga, kepada anak. Kalau istri dalam kondisi fit tubuhnya, mengurus anak-anak kita pun akan baik, bagus. Lain halnya kalau keadaan istri itu mudah sekali capek, lemah. Maka sebelum hal-hal yang tidak diinginkan itu terjadi, jaga sebaik-baiknya. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika Aisyah ditanya oleh seorang sahabat, maka Aisyah menjawab, maka Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yasna'u fi baiti. Maka Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yasna'u fi baiti. Qalat, kemudian Aisyah radhiyallahu anha menjawab, kana yakunu fi mihnati ahlihi. Ta'ni khidmata ahli. Fa'idha hadaratis salah kharaja ila salah. Sebagaimana dikeluarkan oleh Imam Bukhari di dalam sahihnya. Seorang bertanya kepada Aisyah radhiyallahu anha, apa yang dikerjakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam di rumahnya? Maka beliau radhiyallahu anha menjawab, kana yakunu fi mihnati ahli. Adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam membantu keluarganya. Mihnati ahli yakni khidmata ahli.
membantu istrinya. Jadi bukan perbuatan yang tercela seorang suami membantu istrinya. Bukan perbuatan yang aib seorang suami mencuci piring. Karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam khidmat ahli, dia membantu istrinya. Faida hadaratus salat kharaja ila salat. Apabila memang telah tiba waktunya salat, beliau pergi salat. Tetapi ketika di rumah, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam membantu istrinya. Ini penting. Ya. Ini penting. Apalagi kalau istri sudah capek sekali, kondisi tubuhnya sudah lunglai. Begitu kita datang, langsung, wahai istriku, adakah piring-piring kotor yang bisa saya bersihkan? Wahai istriku, adakah baju-baju yang bisa saya cuci? Wah, itu senang sekali istri. Dan sebagaimana hadis dari Aisyah radhiyallahu anha yang dikeluarkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim di dalam kitab sahih keduanya, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaghsilul manni thumma yakhruju ila sholati fi dzalika as-sawt wa ana anzuru ila atharil ghasli fihi. Adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam mencuci pakaiannya yang terkena mani. Artinya apa? Ini kan biasanya kalau kita lempar, ini pakaian kotor istri yang nyuci. Ini menunjukkan bahwasanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengerjakan pekerjaan-pekerjaan yang itu terkait kepada masalah rumah tangga. Kemudian beliau keluar salat dengan menggunakan baju itu. Dan kata Aisyah radhiyallahu anha, wa ana anzuru ila atharil ghasl fihi, dan saya masih melihat bekas cucian pada bajunya tersebut. Hadis ini ditempatkan oleh Al-Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam Bulughul Maram pada bab izalatun najasah, dalam masalah bab taharah, dalam masalah membersihkan najis. Tetapi Syekh Shalih Fauzan mengungkapkan tentang bagaimana hikmah daripada faedah yang bisa diambil daripada hadis ini, yaitu adanya unsur keterkaitan dengan kehidupan rumah tangga Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan kita lihat bagaimana Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mencuci pakaiannya sendiri. Tapi bukan berarti lantas kita, wah, kalau begitu nggak boleh mencuci. Boleh, silakan istri boleh mencuci pakaian suami. Kemudian lainnya, agar nampak rumah tangga seorang salafi itu indah, menumbuhkan romantisme di dalam rumah. Dalam sebuah hadis yang disahihkan oleh Syekh Muhammad Nasiruddin Al-Albani, hadis ini dikeluarkan di dalam Sunan At-Tirmidzi, Kitabun Nikah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, akmalul mu'minin imanan ahsanuhum khuluqan wa khiyarukum linisaihim. Yang paling sempurna keimanan orang-orang beriman yaitu
yaitu bagusnya akhlak mereka. Akhlak mereka bagus. Wa khiyarukum linisaihim, dan hendaklah kalian berbaik-baik dengan istri-istri kalian. Sebaik-baik kalian adalah orang yang paling baik dalam memperlakukan istri-istrinya. Yang terbaik di antara kalian adalah orang yang paling baik memperlakukan istrinya. Ini asas akhlak seorang sunni salafi dalam memperlakukan istrinya. Di antara untuk menumbuhkan romantisme itu, bermain-mainlah dengan sang istri. Dalam sebuah hadis yang disahihkan oleh Syekh Nasruddin Al-Albani juga, kullu syai'in laisa min dzikrillah, segala sesuatu itu bukan termasuk zikir kepada Allah. Lahwun aw sahwun, maka itu termasuk perbuatan lahwun atau sahwun, lalai, sia-sia. Illa ayyakuna arba'an khisal, kecuali dalam 4 perkara. Saya sebutkan satu. Wa minha, salah satu perkara yang dia tidak termasuk lahwun ataupun sahwun, tidak termasuk sesuatu yang sia-sia, tidak termasuk sesuatu yang melalaikan. Salah satunya adalah mula'abatur rajul ahlahu, mula'abatur rajuli ahlahu, yaitu seorang suami yang bermain-main dengan istrinya. Bermain-main itu luas. Mau main tebak-tebakan juga boleh, mau tebak-tebakan di kamar juga boleh, mau sebagaimana yang dilakukan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dengan Aisyah radhiyallahu anha, lomba lari. Jadi kalau antum ngajak istri, besok ini ada libur 2 hari, bagusnya kita kemana ya? Bagaimana kalau ke pantai? Nah, nanti antum jangan berpikir, wah itu mengeluarkan uang itu. Aduh, ini untuk ibadah ini. Jangan dikira ngajak pesiar istri itu bukan ibadah. Ya, tentunya pesiar yang secara syar'i bisa terjaga ya. Jangan seperti orang awam, tapi terjaga. Ayo kita ke pantai. Pantai mana? Sana lu sepi, enak. Meskipun harus mengeluarkan biaya. Nah, ini salah satu daripada mula'abatur rajul ahlah. Dan ini bukan termasuk perbuatan mubadzir, bukan termasuk sia-sia. Ngajak piknik istri, anak-anak, ya kalau warga Klaten, kalau misalnya keluar kota jangan terlalu jauh lah, mungkin ya ke Jombor, diajak istri, atau kemana. Yang jelas mula'abah itu termasuk daripada sesuatu yang termasuk zikrullah. Itu termasuk bahagian daripada zikrullah. Kasihankan istri. Istri itu banyak kehidupan sehari-harinya di rumah. Nah, sekali-kali kita bawa kemana ya? Bagaimana kalau kita sewa villa ke Tawangmangu? Wah iya, ini kebetulan ada sedikit kelebihan rezeki.
sewa villa nggak apa-apa. Ya, sewa villa, ya tidak terlalu lama lah, seminggu di sana berdua. Ya anak-anak titipkan ke mbahnya nggak apa-apa. Atau kalau ada salafi yang lainnya ingin membantu, sini anak-anaknya tak rawat dulu, silakan berbulan madu. Begitu. Liburan berikutnya giliran antum yang titipkan anaknya, kemudian pelesir ke mana? Ke Tamangu, ke Sarangan, sewa villa di sana. Ya sejenak lah, ya sejenak misalnya melepaskan berdua-dua atau melepaskan kesibukan dengan anak-anak berdua-duaan, nggak apa-apa. Ya. Masya Allah, nikmat. Ya. Kalau antum punya rezeki lagi yang banyak, bagaimana kalau kita umroh berdua? Nah, itu lebih lagi. Sudah ziarah, umroh berdua. Umroh kan 1 hari selesai. Nah, sisa harinya ini kan berdua. Masya Allah, nikmat. Hal-hal yang demikian jangan kemudian ya, untuk kemudian kita istilahnya ya terlalu menahan masalah keuangan. Karena yang demikian ini termasuk daripada hal-hal yang dituntunkan. Nabi SAW mengajak lomba lari Aisyah radhiyallahu anha. Mula'abah. Hal-hal romantisme yang lainnya yang perlu dihidupkan, sebagaimana dicontohkan oleh Nabi SAW, memanggil istri dengan panggilan-panggilan yang indah didengar. Nabi SAW memanggil Aisyah radhiyallahu anha, "Ya Humaira, atuhibbina atanduri ilaihi?" Humaira, bentuk tasghir dari hamra, pipi putih yang kemerah-merahan. Ya, bahasa kita si merah delima. Kalau bahasanya wahai si merah delima, enak kan? Tapi jangan kemudian dipotong, wahai delima. Nanti jawabnya, ya apa kencur. Akhirnya jadi lakop yang gak baik. Tapi memberikan sebutan-sebutan yang mesra. Dalam hal ini faedah yang kita ambil dari hadis ini adalah memanggil istri itu dengan panggilan-panggilan yang mesra. Ya kita kan belum terbiasa seperti ini. Kadang-kadang kalau awal-awal memang kelihatannya kok kaku. Istri mungkin ketawa cik-cikan. Tapi yakinlah kalau sudah nanti lama terbiasa, enak didengarnya. Jangan manggil istri, manggil namanya saja. Masih mending kalau namanya dipanggil lengkap. Ya Khadijah. Ini panggilannya potong aja. Ya Jak. Wah, telinga ini kayaknya panggil yang mesra. Jadi memanggil ini adalah untuk apa? Menumbuhkan romantisme. Sebab itu pun akan menjadi cermin kalau kita sebagai suami itu adalah memiliki jiwa yang lembut. Memiliki jiwa yang lembut. Atau Nabi SAW memanggil Aisyah dengan panggilan yang panggilan singkat, ya Aisyah. Tapi intinya ini adalah panggilan-panggilan yang mengandung kemesraan itu.
Ya Aisyah, hadza Jibril yuqri'uki as-salam. Wahai Aisyah, ya Aisyah, ini adalah Jibril menyampaikan salam kepadamu. Sebagaimana hadis dalam muttafaqun alaih. Itu diantaranya menjadikan kemudian rumah tangga kita insyaallah akan lebih indah. Lebih indah untuk kemudian bisa menciptakan suasana yang kita pun akan senang untuk tinggal di rumah. Begitu juga istri. Dan demikian juga sebaliknya, istri pun harus memiliki sikap-sikap yang baik untuk kemudian terjadi berkah di dalam rumah tangga kita. Dan wasiat kepada para istri, hendaknya banyak-banyak bersyukur. Di antara sendi untuk menciptakan rumah tangga salafi itu indah, banyak-banyak bersyukur. Banyak bersyukur. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Punya rezeki sedikit, bersyukur, disyukuri. Ya. Terutama adalah seorang istri ketika suaminya dalam keadaan mungkin secara finansial dalam keadaan masih kekurangan, maka seorang istri hendaknya bersabar dan banyak bersyukur atas segala apa yang telah diberikan oleh suami. Tentunya dalam hal ini adalah nafkah. Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, hadis ini dikeluarkan oleh Imam Bukhari di dalam sahihnya pada Kitabul Haid. Ya ma'syaran nisa, tasaddaqna. Wahai kaum wanita, hendaklah kalian bersedekah. Fa inni ra'aitukunna aktsar ahlin nar. Karena sesungguhnya aku melihat para wanita, aktsar ahlin nar, kebanyakan dari mereka itu adalah menjadi penghuni neraka. Faqulna ya Rasulullah walam dzalik. Kemudian ada yang bertanya, wahai Rasulullah, kenapa para wanita itu menjadi seperti itu? Yang menjadi kebanyakan mereka adalah penghuni neraka. Qala, maka jawab Nabi sallallahu alaihi wasallam, tukfirnal la'na wa takfurnal ashir. Karena kebanyakan dari wanita itu dia banyak melaknat, banyak mengutuk, dan banyak bersikap kufur terhadap nikmat-nikmat yang telah diberikan oleh suaminya. Banyak kufur nikmat. Hari ini suaminya memberi uang belanja 10.000. Mas, mana cukup 10.000? Besok ngasih 5.000. Ya, kemarin udah 10.000, sekarang kurang lagi. Nggak pernah bersyukur. Kalau kita mengikuti dunia, itu tidak akan pernah habis dan tidak akan pernah kita merasa puas. Lihat saja orang yang sudah punya mobil satu, ingin punya mobil lagi kan? Kalau mengikuti dunia nggak pernah puas manusia. Sudah punya rumah satu, ingin beli rumah lagi.
sudah punya tanah yang luas. Besok ada orang nawarkan tanah, beli lagi. Kapan puasnya dunia? Tidak akan pernah, kecuali kalau orang itu sudah meninggal. Tidak ada yang bisa menghentikan rasa puas manusia terhadap dunia kecuali mati, atau dengan sikap-sikap akhlak yang terpuji seperti qanaah, zuhud, wara' dan lain sebagainya. Tapi kalau akhlak-akhlak ini hilang, tidak ada pada dirinya, dia akan diperbudak oleh dunia, terus-menerus mengejar dunia. Maka oleh karena itu sikap syukur adalah bahagian daripada sendi untuk membentuk rumah tangga seorang salafi menjadi rumah tangga yang indah. Kalau istrinya pandai bersyukur, hari ini suami pulang kerja capek, bilang kepada istrinya, mengatakan kepada istrinya, wahai istriku, hari ini kita cuma dapat rezeki sedikit. Mungkin untuk belanja saja masih kurang. Istri yang bersyukur akan mengatakan, Mas, alhamdulillah, walaupun uang belanja ini sedikit, alhamdulillah, masih banyak orang lain yang lebih menderita daripada kita. Kita masih alhamdulillah diberi untuk bisa belanja, meskipun besok kita hanya beli 1/4 kilo beras, 1/4 liter beras, hanya untuk membeli tempe, hanya untuk membeli garam. Ya alhamdulillah. Ini namanya istri yang bersyukur. Dan dengan sikap syukur ini, itu akan memadamkan cahaya pertikaian, akan memadamkan bibit-bibit pertikaian. Bandingkan kalau nggak syukur, masa 5.000, masa ini untuk makan anakmu saja mana cukup? Tuh anakmu makannya udah gembul kayak begitu. Nah ini sudah akhirnya suami yang ini pun akan panas. Ini kalau tidak ada sikap syukur, memicu untuk terjadinya pertengkaran rumah tangga. Tetapi kalau syukur ada, tenang rumah tangga itu. Maka ini, kalau sudah demikian maka akan tercipta rumah tangga yang indah. Rumah tangga yang indah, yaitu dengan sikap syukur itu tadi. Maka kalau sudah demikian, dia seorang istri akan menjadi seorang istri yang enak dipandang oleh suaminya. Kemudian dia akan menjadi hal-hal yang menyenangkan di dalam kehidupan keluarganya. Rasulullah SAW sebagaimana hadis dari Abdullah bin Amr radhiyallahu anhu, ad-dunya mata'un. Dunia itu perhiasan. Wa khairu mata'id dunya al-mar'atus salihah. Dan sebaik-baik perhiasan dunia adalah istri yang salihah. Istri yang salihah. Maka hendaklah para istri menjadi istri yang salihah. Dan istri yang salihah ini, kata Rasulullah SAW, termasuk 4 komponen yang bisa menjadikan bahagia. Salah satu komponen dari 4 komponen yang merupakan sumber kebahagiaan. Sebagaimana hadis dari Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu, qala Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, arba'un minas sa'adah. 4 hal yang menjadi sebab atau sumber daripada kebahagiaan itu.
Yang pertama al-mar'atus salihah, istri yang salihah. Yang kedua al-maskan wasi', tempat tinggal yang luas, rumah yang luas. Yang ketiga wal jarus salih, tetangga yang baik. Yang keempat wal markabul hanif, kendaraan yang nyaman. Ini arba'un minas sa'adah, 4 hal seseorang ini bisa sebagai wasilah untuk meraih kebahagiaan. Istri yang salehah, rumah yang luas, tetangga yang baik, dan kendaraan yang nyaman. Subhanallah. Istri yang salehah menjadikan kita betah di rumah. Sudah itu ditunjang dengan fasilitas rumah yang luas juga. Tetangganya baik, gak pernah ngerumpi, gak pernah menggibah, baik, suka membantu, suka menolong, punya kendaraan yang nyaman, kemana-mana bisa bepergian. Ini hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Hibban dan Al-Imam Al-Baihaqi, dan disahihkan oleh Asy-Syaikh Muqbil bin Hadi Al-Wadi'i di dalam Sahihul Musnad. Inilah, dan bagaimana ciri daripada wanita yang baik itu, istri yang baik itu, allati tasurruhu idza nadhar, yaitu akan merasa menyenangkan kalau dipandang. Salah satu daripada istri yang baik itu, cirinya kalau dipandang suaminya, menjadikan suaminya itu senang lihat dia. Wa tuti'uhu idza amar, dan taat apabila diperintah. Wala tukhalifuhu fi nafsiha wa maliha bima yaqul, dan tidak menyelisihi, tidaklah kemudian dia menyimpangkan dari amanah yang telah dititipkan pada dirinya, tentang keadaan dirinya dan tentang keadaan harta suaminya. Tidak kemudian dia menyelisihi dari apa yang dibenci, sesuatu yang tidak disenangi oleh suaminya. Dia tidak mengambil sikap, tindakan, tindak tanduk yang tidak disukai oleh suaminya. Dia jaga perasaan suaminya, dia jaga kehormatan suaminya. Ini ciri daripada wanita yang baik. Hal ini sebagaimana hadis dari Abi Hurairah ketika ditanyakan qila li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ayyun nisa khairun, bagaimana, seperti apa wanita yang baik itu? Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengungkapkan bahwasanya wanita yang baik, istri yang baik apabila dipandang menyenangkan suaminya, apabila diperintah dia taat, dan dia menjaga untuk tidak menyelisihi apa yang tidak disukai oleh suaminya pada dirinya ataupun pada hartanya. Wallahu a'lam bishawab. Inilah yang bisa saya sampaikan terkait beberapa hal yang bisa menjadikan rumah tangga itu menjadi sesuatu yang indah, menyenangkan bagi kita. Jangan kemudian rumah tangga itu menjadi sesuatu yang menjadikan susah bagi kita. Wallahu a'lam bishawab. Atas segala kekurangan ataupun kesalahan, saya beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala.
Dan atas segala kekurangan yang saya sampaikan mohon maaf yang sebesar-besarnya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah.